Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Kelas 5 dan kelas 6. Ya, baik. Untuk kelas 6 hari ini karena Pak Sanin berhalangan, jadi insya Allah saya akan menemani kalian ya pada pertemuan kali ini. Baik, ketemu lagi dengan saya, anak-anak kelas 5 tentunya sudah tidak asing lagi dengan saya, ya Pak Torik. Sementara anak kelas 6 saya menggantikan Pak Sanin, ya karena Pak Sanin kebetulan hari ini berhalangan hadir, jadi saya insya Allah akan menemani kalian sementara ya. Baik, untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Tapi hari ini insya Allah kita bicara masalah penjumlahan dulu ya. Nah, untuk kelas 6, sedangkan kelas 6 materinya adalah listrik ya, IPA listrik. Oke, jadi itu tadi pesan dari Pak Sanin bahwasannya kelas 6 materinya saat ini adalah listrik ya, rangkaian listrik. Oke, baik, kita mulai dari kelas 5 dulu. Oke, saya buka papan apa namanya, jamnya atau papan tulis ya, papan tulis whiteboard nih. Coba kita buka di sini. Oh iya, mohon maaf sebelumnya kita sharing dulu ya. Kita sharing dulu, sharing screen supaya terlihat papannya di kalian ya. Saya share dulu. Yang kelas 6 coba diperhatikan dulu ya sementara saya menemani kelas 5 ya, nanti setelah itu baru kalian kelas 6 ya. Ya baik, kita buka papan tulisnya atau whiteboardnya ya. Oke, baik, untuk memastikan terlihat ya di kalian ya. Oke, insya Allah kelihatan. Baik, kita mulai. Nah, ini sudah tampil papan tulisnya ya. Coba kita lihat dulu mana nih whiteboardnya. Kok hilang? Harusnya sih kelihatan ya. Ya, nah ini harusnya terlihat, tadi kok nggak terlihat. Baik, oke, kita mulai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan ya. Pecahannya pecahan berbeda penyebut, jadi penyebutnya beda. Gimana cara menjumlahkannya ya. Nah, baik, kalau kita punya pecahan 1, bentar ini kita kasih warna dulu ya. Kita kasih warna dulu. Warnanya kita pilih. Pilih yang ini deh. Yang hijau aja ya, yang hijau ya. Nah, jadinya hijau. Oke, kalau kita punya pecahan 1/2 ya, 1/2. Oke. Nah, ditambah dengan 1/3 ya. Nah, kita mau tahu ini hasilnya berapa sih ya. Nah, gini ya, ini soalnya. Jadi setengah ya, atau 1/2 tambah 1/3, berapa hasilnya? Nah, ini kita tidak bisa langsung ya. Jadi setengah ditambah dengan 1/3, hasilnya adalah 1/5 ya, 1/5 gitu. Ya, 1/5 gini nih. Nah, ini adalah salah ya, salah. Oke, salah. Nah, lalu yang benar bagaimana? Nah, kita cari KPK-nya
ya KPK dari 2 ya dan 3 berapa? Nah, karena 2 bukan kelipatan dari 3 dan 3 juga bukan kelipatan dari 2, maka ini dikalikan. Ya, ini dikalikan. Nah, ini dikalikan. Nah, gini, jadi kita tulis di bawahnya sini panjang ya, pernya kasih panjang, agak panjang. Nah, gitu ya. Nah, 2 kali 3 berapa? 6 ya. 6, tulis di bawahnya sini 6. Nah, gitu ya. Lalu gimana lanjutnya? 6 dibagi 2 berapa? 3. Kalikan atasnya 1. Jadi 3. Ya, tambah, tetap tambah ini tandanya. Ya. Jangan berubah jadi kali atau jadi kurang, enggak. Tanda tetap. Ya. Nah, lalu berikutnya 6 dibagi 3 berapa? Ya, 2. Betul. Ya, 2. 2 dikali 1, ya 2 tetap. Nah, ini baru benar nih. Ya. Nah, sudah tinggal kalian tambahkan. 3 tambah 2 berapa? Tentunya 5. Jadi jawaban yang benar adalah adalah 6-nya tetap ya di bawahnya ini. Nah, atasnya adalah 5. Nah, gitu ya. Jadi ini yang benar jawabannya. Kalau ini benar karena apa? Sudah sama ya, penyebutnya disamakan sudah. Berapa penyebutnya? 6 ya. Dari mana 6? Perkalian atau KPK dari 2 dan 3. KPK itu berarti kelipatan kesekutuan terkecil. Nah, tentunya kalian sudah belajar di kelas 4 ya. Nah, tinggal kalian kalikan maka ketemu hasilnya 6 ya. Kemudian yang atas itu gimana caranya? Ya tadi ini 6 dibagi bawahnya ini lalu dikalikan atasnya. Begitu juga yang ini. 2 ini dari mana? Ya 6 dibagi 3 dikalikan 1 gitu ya. Apapun bilangannya ya, berapapun bilangannya, caranya sama seperti ini ya. Oke, baik. Contoh kedua deh, saya kasih contoh lagi, satu lagi supaya paham. Ya, kita pindah ke papan berikut. Nah, misalkan ada 1/8, ya, kita punya 1/8, ya, ditambah dengan 1/6, misalkan, ya, 1/6. Ya, gitu. Nah, ingat tadi caranya gimana? Nah, 8 ini bukan faktor dari 6, 6 juga bukan faktor dari 8. 8 kali berapa hasilnya 6 ya? Tentu nggak ada. Ya. 6 kali berapa hasilnya 8 ya? Nggak ada juga. Nah, makanya ini kita kalikan. Ya, ini kita kalikan. Kita kalikan. Nah, jadi ketemunya berapa? 8 kali 6, 48. Oh, jadi dibuat per 48. Nah, per 48 ya. Nah, gitu. Nah, berikutnya sama seperti tadi caranya dibagi dengan yang bawah lalu dikalikan atasnya. Ya, 48 dibagi 8 berapa? Tentunya 6 hasilnya. 6 kali 1. Nah, tulis. Tambah tandanya tetap tambah. Ya, nggak akan pernah berubah jadi kurang atau bahkan jadi kali. Ya, atau jadi bagi gitu. Ya, enggak. Tandanya tetap. Tambah ya tambah. Ini kan kita bicara operasi penjumlahan ya. Kalau berubah-berubah tandanya ya bukan operasi penjumlahan namanya ya. Operasi nggak jelas dong ya. Ya gitu ya. Baik. Oke. Lalu berikutnya ini 48 dibagi 6. 48 dibagi 6 tentu hasilnya adalah 8. 8 kali 1 8 juga tetap ya. Berapapun bilangan dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke ya, jadi ini 8 hasilnya. Wah, kok jadi begini, coba diandu, diulang nulis 8-nya kurang rapih nih. Ya. Nah, kita andu, kita tulis lagi 8-nya. Ya.
Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah sama dengan berapa tuh? Ya, pernya tetap, ya. 48-nya tetap, ya. Nah, atasnya ini tinggal kamu jumlahkan aja. 6 tambah 8 berapa? Nah, tentunya 14. Nah, itu dia jawabannya ya. Begitu ya caranya ya. Nah, cukup dua contoh. Insya Allah kalian sudah paham ya. Nah, ini ada LK, ada LK, ada lembar kerja, kalian bisa kerjakan ya. Bisa kalian kerjakan ini contoh lembar kerja. Ini papan tulisnya saya tutup dulu ya, Bapak tutup dulu. Ini sudah ya. Kita atau kita kecilkan dulu deh. Ya, kita minimize dulu papan ininya, papan tulisnya ya. Whiteboardnya kita tulis, apa ya, kita tulis, maaf, kita kecilkan ya, lalu kita buka LK-nya. Ini mana LK-nya? Nah, ini dia nih LK-nya, ini dia LK-nya. Iya betul, iya ini dia nih. Bukan, maaf, bukan ini, LKPD-nya mana ya, LKS-nya tadi sudah saya buka kok. Wah, kemana nih LKS-nya? Oh, apa ini kali? Oh, ada di sini nih. Wah, belum dibuka rupanya LKS-nya. Ya, ini dia nih. Ya, nah, kita panggil LKS. Wahai LKS, terbukalah kamu. Nah, dia terbuka. Ini dia. Ya. Nah, yang kalian kerjakan adalah operasi penjumlahan dulu. Ya, yang pengurangan jangan dulu. Nanti pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya baru kita bicara masalah pengurangan pecahan. Ya. Nah, oke. Okay. Jadi penjumlahan aja ya, penjumlahan kalian kerjakan. Oh iya, sebelumnya ini kalau misalkan ada pecahan campuran seperti ini misalnya 1/2/3 ya, 1/2/3 itu namanya pecahan campuran. Kenapa kok disebut pecahan campuran? Ya karena ada bilangan bulat dan ada pecahan. Ya, satu ini kan bilangan bulat, 2/3 ini pecahan. Jadi namanya kalau digabung campuran. Nah, kalau ada seperti ini gimana? Oke, balik ke papan dulu ya. Nah, untuk tadi papannya belum di apa namanya, belum dihilangkan ya. Nah, kalau misal ada seperti tadi itu contohnya satu ya, 2/3 ya, 2/3. Nah, ini apa yang kalian lakukan? Nah, kalian membuatnya menjadi pecahan biasa ya. Apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Ya pecahan biasa seperti ini misalnya 1/8 ini. Ya 1/8 ini adalah pecahan biasa. Ya 1/6 juga pecahan biasa. Ya kalau ini adalah pecahan campuran ini. Ya ini pecahan campuran. Ya jadi kita rubah menjadi pecahan biasa. Gimana cara merubahnya? Oke kita pakai warna beda ya biar kalian paham. Ini kita pakai warna merah. Ya. Nah, ini itu gimana caranya mengerjakannya atau merubah menjadi pecahan biasa. Ya, mudah caranya. Ini tinggal kamu kali, ya. Ini dikali. Lalu ini yang atas ini dijumlah, ya, dijumlah. Nah, sementara pernya ini tetap sama dengan 3, ya. Jadi bisa ditulis di bawah sini per, ya, 3. Gitu. Nah, lalu atasnya gimana? Atasnya tinggal kamu kalikan. 1 kali 3 berapa? 3. Ya. Kemudian jumlahkan. 3 tambah 2, 5. Oh, berarti sama dengan 5/3. Ya. Jadi, 1/2/3 ini, ya, 1/2/3 ini adalah senilai dengan
5/3 ya, atau sama dengan 5/3 ya. Nah, gitu caranya. Jadi kalau kalian ketemu soal yang ada pecahan campuran, jadikan pecahan biasa. Pecahan biasa ini bentuknya seperti ini ya. Pecahan biasa ini bentuknya seperti ini. Gitu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, baik. Ini kita minimize lagi dulu papannya. Kita kembali ke LK. Ya, ini dia LK untuk kelas 5 ya. Kalian kerjakan yang penjumlahan dulu aja. Ya, yang penjumlahan dulu aja. Nanti pengurangan kalian bisa loncati dulu, ya dirongkap dulu. Pertemuan berikutnya kita bahas mengenai operasi pengurangan pecahan. Ya, baik, oke. Nanti Mister bagikan ya kalau sudah selesai. Mister sudah siapkan ya, Mister sudah siapkan. Tinggal dibagikan, ini akan Mister bagikan, lalu kamu kerjakan. Ya nanti selesai dikumpul langsung di meja Mister. Ya, oke baik. Ini sudah saya minimize. Ya, sekarang kita ke kelas 6. Ya, kelas 6. Kelas 6 kita akan belajar mengenai listrik. Ya, listrik. Materinya sebentar. Materinya itu ada di sini. Kita lihat lagi di sini. Ya. Nah, ini dia. Ya, ini dia nih. Kita buka ya. Nah, ini dia ya. Nah, kita mau belajar rangkaian listrik ya. Nah, rangkaian listrik itu kita ketahui ada dua ya, dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Nah, ini dia gambarnya rangkaian seri ya. Jadi ini semua ini rangkaian tertutup dia. Ya, statusnya rangkaian tertutup. Ya, rangkaian tertutup. Karena memang dia tertutup ini ya. Tertutup. Ya, arusnya arus tertutup. Nah, rangkaian tertutup itu ada rangkaian seri. Ya. Nah, ciri-ciri dari rangkaian seri apa? Ya, ini arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Ya. Arus listrik yang mengalir melalui lampu satu, ini lampu satu, ya, lampu satu, melalui lampu dua, ya, demikian pula yang melalui baterai satu dan baterai dua. Jadi langsung, ya, dari lampu satu ke lampu dua, ya, kemudian dari baterai satu ke baterai dua, ya. Nah, kalau misalnya lampu, salah satu lampu ini ya dilepas, maka lampu yang satunya juga akan mati gitu, dia akan putus. Nah, makanya itu disebut seri. Ya, jadi ciri-cirinya yang pertama arus listrik mengalir tanpa cabang, jadi langsung dia, ya tanpa cabang langsung mengalir dari lampu satu melalui lampu dua, ya, atau sebaliknya dari lampu 2 ke lampu 1, terus dari baterai 1 ke baterai 2. Gini terus saja muter-muter begini. Ya. Baik. Kemudian kalau salah satu lampunya ya dilepas, ya maka mati dia. Ya akan mati. Ya. Itu. Ya, nah ini jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus gitu. Ya. Rangkaian seri ini bisa disebut juga rangkaian langsung gitu ya, langsung. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini ada namanya saklar. Saklar itu adalah alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus ya. Jadi kalau saklar ini terbuka berarti dia mati. Posisinya off ya, mati. Kalau mati ya sudah lampunya mati semua ini, dia nggak berfungsi, mati. Jadi begitu dinyalakan posisi on terbuka seperti ini, dia akan nyala semua. Ya gitu. Jadi fungsinya menghubungkan dan memutus arus listrik. Ya. Oke, berikutnya rangkaian paralel. Ya, paralel seperti ini. Ya. Jadi tidak langsung kalau paralel itu. Ya. Tidak langsung paralel.
Jadi dia bersusun gitu. Ya, ciri-cirinya gimana? Harus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Gitu ya. Cabangnya tuh ini sama ini bercabang-cabang. Ini kebetulan cuma dua. Biasanya ada banyak gitu ya. Bisa ya dibuat lebih dari dua. Ya, nah, cabang maaf arus listrik yang melalui lampu satu atau baterai satu ya tidak melalui lampu dua atau baterai dua. Ini misalkan hanya ada satu nih ya, ini yang bawahnya. Nah, ini bentuknya rangkaian paralel bisa seperti gambar ini, bisa juga seperti gambar ini ya. Jadi dia harusnya sendiri-sendiri gitu. Kalau lewat sini dia nggak lewat sini ya, kalau lewat sini dia nggak lewat sini gitu ya. Nah, fungsi saklar juga sama tadi untuk menyambung dan memutus arus gitu ya. Sumber arusnya dari mana ya, dari baterai ini ya. Jadi saya ulang, harus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu satu atau baterai satu tidak melalui lampu dua atau baterai dua dan seterusnya ya. Jadi sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri. Beda dengan apa namanya seri tadi. Ya, kalau seri dia langsung. Ya. Kemudian jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Nah, karena dia berdiri sendiri-sendiri, kalau lampu ini dilepas, lampu satu dilepas, lampu dua akan tetap nyala. Ya, akan tetap nyala. Gitu. Ya, begitu juga kalau lampu dua dimatikan, ya dicabut atau dimatikan, lampu satu akan nyala. Gitu. Ya, begitu seterusnya. Ya, ini ada bentuk lain dari paralel seperti ini. Ya, jadi baterainya ada 3, lampunya ada 2, bisa nih, ya bisa memungkinkan. Ya, kan ini harusnya sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri. Jadi apa namanya baterai satu sama baterai 3 ini di seri kayaknya. Ya, baterai satu sama baterai 3 di seri. Jadi kuat nih. Lampu satu ini nanti nyalanya terang. Karena baterainya ada 2. Ya, sementara lampu 2 cuma satu baterai 2 gitu. Ya, gitu. Baik. Kemudian ada satu lagi nih, mohon maaf saya tadi lupa. Ada namanya rangkaian campuran. Ya, yang namanya campuran campur antara seri, ya perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Ini bentuknya seperti ini. Ya, itu dia teori untuk kelas 6. Ya, kelas 6 pun Mister ini sediakan LK ya, lembar kerja. Lembar kerjanya adalah ini, nanti juga Mister akan bagikan ya, ini dari Pak Sanin. Ya, nanti tinggal kamu kerjakan, dikumpulkan di Pak Sanin nanti. Jadi kumpulkan di saya dulu ya, biar saya nanti yang mendistribusikan atau yang memberikan ke Pak Sanin ya. LK-nya itu ini dia LK-nya. Ya, nah ini dia. Ya. Nah ini ya. Lumayan banyak nih soalnya nih. Ini LK-nya. Ya. Ini LK-nya kalian bisa kerjakan ya. Ada bagian A, bagian B, ya, dan bagian C. Ini semua mengenai rangkaian paralel ya. Dan apa namanya seri dan paralel mengenai rangkaian listrik. Ya, ini dia. Nah, kamu kerjakan, nanti dikumpulkan di meja Mister, nanti saya yang memberikan ke Mister Samin atau Pak Samin. Ya, gitu ya. Baik, oke. Saya kira cukup dulu untuk hari ini. Atau gini deh, saya tunggu ya, saya beri waktu setengah jam. Ya, saya beri waktu setengah jam, kalian mengerjakan. Ya, lalu nanti dikumpul di saya. Oke, ini sharingnya saya stop dulu. Nah, dah. Itu oke, baik. Boleh mulai mengerjakan. Whiteboard-nya juga saya tutup. Ya, Jamboard atau whiteboard-nya saya tutup. Ya, gitu. Ya, oke, baik. Oke, ini bisa di X. Gitu. Oke, dah. Saya kasih waktu setengah jam, nanti kalau sudah setengah jam dikumpul ya. Dikumpul.
baik yang kelas 5 maupun kelas 6 dikumpul di meja saya. Nah, untuk yang kelas 6 nanti saya sampaikan ke Pak Sanin gitu ya. Oke, boleh mulai mengerjakan. Ya, silakan catat dari saya catatannya adalah nggak boleh nyontek ya. Jadi ini harus benar-benar murni dari hasil karya kalian sendiri gitu ya. Oke, baik. Oke, silakan setengah jam dari sekarang. Oke, baik. Cukup sudah setengah jam ya. Sudah habis waktu kalian. Oke, yang kelas 5 dikumpul di sebelah kiri ya. Yang kelas 6 di sebelah kanan. Silakan. Sudah waktunya, sudah habis waktunya. Silakan dikumpulkan ya karena waktunya sudah habis. Baik, anak-anakku kelas 5 dan kelas 6, terima kasih kalian sudah bergabung di Zoom di Jimit ini ya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anakku kelas 5 dan kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.